Shallallahu Alaihi Wasallam di depan rumahnya dia bersama istrinya yang bernama Arwa bin Harb yang dijuluki Hamalat al-Hatab, wanita pembawa kayu bakar, suka memfitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini asli istri pamannya sendiri. Apa kebiasaannya? Ketika dia habis memotong kambing atau unta, ari-arinya itu disimpan di depan rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menebarkan bau busuk. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ini, berkata beliau, pertetanggaan yang semacam apa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, ittaqullah haitsuma kunta wa atsbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Maulid Nabi diperingati, salawat atas beliau bergema di segenap seluruh penjuru negeri. Tablik akbar banyak digelar semata-mata karena kebahagiaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jamaah Jumat rahimakumullah, semua manusia, terkhusus umat muslim, sangat senang dengan kelahiran Rasulullah. Kalau ada orang muslim yang senang dengan kelahiran Rasulullah, maka dia kemuslimannya dipertanyakan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan dunia ini untuk salah satunya menyelamatkan kita syafaat di yaumil qiyamah. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang musyrik yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Siapa dia? Dia adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, senangnya luar biasa, sampai mereka merayakan kelahiran Rasul itu berhari-hari. Keluarganya dan orang ini adalah siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muthalib itu adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Julukannya yang lain mungkin jamaah sekalian belum mengetahuinya. Namanya adalah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu orang yang sangat senang dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia disebut namanya Abu Lahab? Karena wajahnya memerah, menyala seperti terbakar. Makanya dia dijuluki sebagai Abu Lahab, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Maka seiring bertambahnya usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada puncaknya dia diangkat menjadi seorang Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kesenangan Abu Lahab itu berbanding terbalik, berubah 180 derajat. Dari cinta kepada Nabi pamannya, kemenakannya sendiri menjadi sebuah kebencian yang sangat mengerikan. Sampai-sampai kebiasaan Abu Lahab ini, salah satunya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah ke tengah-tengah umatnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sebuah bukit mengumpulkan umat dan mendakwahkan Islam, maka Abu Lahab ini berkata kepada Rasulullah, hanya karena ini engkau mengumpulkan kami, hanya karena ini untuk mendakwahkan agama ini karena engkau mengumpulkan kami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu didekati oleh Abu Lahab, ditampar sampai pipinya di mulutnya mengeluarkan darah. Hal ini membuat jengkel seseorang juga pamannya Rasulullah SAW
yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Mendengar kejadian ini, dia mengejar kembali Abu Lahab dan membalas perlakuannya dan menamparnya sampai juga mengeluarkan darah. Bagaimana mungkin seorang paman begitu kejam seperti itu? Kenapa kebaikannya, kecintaannya kepada Nabi Muhammad berbanding terbalik? Karena Rasulullah SAW datang untuk merubah kebiasaan mereka dari menyembah berhala menuju pada mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan yang lain Abu Lahab adalah karena dia bertetangga dengan Rasulullah SAW di depan rumahnya, dia bersama istrinya yang bernama Arwa bin Harb yang dijuluki Hamalat al-Hatab, wanita pembawa kayu bakar, suka memfitnah Rasulullah SAW. Padahal ini istri pamannya sendiri. Apa kebiasaannya? Ketika dia habis memotong kambing atau unta, ari-arinya itu disimpan di depan rumahnya Rasulullah SAW sampai menebarkan bau busuk. Maka ketika Rasulullah SAW melihat ini, berkata beliau, pertetanggaan yang semacam apa ini? Paman yang seperti apa ini? Bagaimana mungkin seorang paman menyimpankan bangkai di depan rumah kemenakannya sendiri? Hanya karena kemenakannya ini mendakwakan agama Allah, mendakwakan tauhid. Maka karena kelakuan pamannya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah khusus kepadanya dalam surat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma'agna anhu manhu wa ma kasaba. Tiada berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Sayasla naron zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Wa mra'atuhu hamalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya ada tali dan sabuk yang dipintal. Surat ini diturunkan kepada khusus mereka berdua. Kalau diturunkan untuk kebaikan, alhamdulillah. Malah ini dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berguna usahanya, tidak berguna apa yang dia usahakan, termasuk istrinya, dimasukkan, dijebloskan ke dalam neraka. Kalau Abu Lahab mau cerdas untuk membantah kebenaran agama Islam, harusnya ketika ayat turun ini, dia berbalik, minimal berpura-pura untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Supaya iman Allah ini, bahwa firman Allah itu adalah sebuah kebohongan. Tapi sampai dia meninggal jamaah sekalian, dia tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia mati dalam keadaan kufur dan menjadi penghuni neraka jahanam bersama istrinya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum Abu Lahab meninggal, bagaimana caranya dia meninggal? Abu Lahab suatu hari memukul seorang budak, mengganggu seorang budak. Budak dari seorang yang bernama Ummu Fadl. Ummu Fadl ini ketika melihat kejadian itu dengan spontan memukul kepala Abu Lahab sampai berdarah. Akhirnya kepalanya ini tidak sembuh sampai berhari-hari. Sampai kepalanya membusuk. Busuknya itu sampai menyebar sama tetangga-tetangganya. Sampai dia meninggal dalam keadaan busuk kepalanya. Ketika dia meninggal, apakah jenazahnya langsung dikuburkan? Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak. Dia dibiarkan jenazahnya berhari-hari di situ. Orang mendekatinya busuk, seperti orang ketakutan melihat dia. Karena busuknya jenazah itu. Karena sudah menyebar, akhirnya mereka berinisiatif membawanya, didorong dengan kayu sampai ke liang lahat, sembari menutup hidungnya. Ketika masuk ke dalam liang lahat, apakah ditutup dengan skopang sebagaimana biasa kita ini? Tidak. Mereka melempari liang lahat itu dengan batu sampai dia tertimbun. Mereka tidak mau menyentuh jenazah itu. Seperti keadaannya kita yang corona saat ini. Ada yang mati corona, minimal dia masih dibungkus. Orang ketakutan lihat dia. Ketika posisi begitulah ketika itu Abu Jahal, Abu Lahab. Begitu mengerikannya dia.
dan dia adalah paman Rasulullah SAW, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Jamaah Jumat rahimakumullah. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian itu? Pertama, di dalam momen Maulid ini, kita senangnya minta ampun kadang-kadang. Bahkan merayakannya berlebihan. Ada makanan dihambur-hambur kadang. Ketika tausiah selesai, orang berlumba-lumba dengan makanannya. Akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah akan hilang. Makanan kadang dibuang-buang. Ini sebenarnya yang tidak boleh. Ketika ada tausiah maulid dan ada makan di situ, silakan. Tapi jangan dibuang-buang makanan itu. Bagaimana mungkin kita mau mencontoh Rasulullah SAW dalam persoalan kita memperingati hari lahirnya saja, kita modelnya seperti itu. Kita membuang makanan dan sebagainya. Kita mengingatnya bahwa dia adalah umatnya, sementara pada saat yang lain kita menjauhi apa yang diajarkan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menjauhi perbuatan maksiat, berjudi, minum khamar, dan sebagainya. Dan dia tidak mau menerapkan hukum Islam. Pada saat yang bersamaan dia berharap syafaat Rasulullah SAW. Maka betapa malunya kita. Malu kita merayakan maulid, tapi kita jauh dari apa yang Rasulullah bawa. Bagaimana mungkin? Tapi saking sayangnya Rasulullah SAW sampai menjelang sakaratul mautnya masih mengatakan ummati, ummati. Umatku bagaimana? Umatku. Sampai dia dicabut nyawanya itu masih memikirkan kita. Pertanyaannya yang kedua adalah jamaah Jumat rahimakumullah. Masihkah kita sayang dengan Rasulullah SAW? Renungkan baik-baik jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita sayang dengan Rasulullah SAW, maka tinggalkan perbuatan maksiat. Maka perbaikilah akhlak kita. Maka jauhilah hal-hal yang membuat Rasulullah benci kepada kita. Jauhilah perbuatan-perbuatan seperti khamar, judi, tidak mau melaksanakan sholat, dan perbuatan yang lain. Dan kalau mendengar hukum Islam mau diterapkan, mereka ketakutan minta ampun. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang paling fasih dan tidak mau sama sekali berhukum selain dengan hukum Islam. Mudah-mudahan momen maulid itu menjadi momentum bagi kita agar kita mengevaluasi diri bahwa kita ini adalah umat Rasulullah SAW dan beliau berpesan kepada kita, kalian tidak akan tersesat sampai di yaumil qiyamah kalau kalian, kita umat Islam berpegang kepada Al-Quran dan Sunnahku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim.